Kamu dari mana sih? Apa? Apanya yang apa? Duitnya kamu kemanain? Udah, bukan urusan kamu itu. Bukan urusan gimana, ini semua bayaran aku yang bayarin. Kamu itu masih kecil. Gak usah nunjuk-nunjuk, masih kecil apa? Jangan ikut campur. Aku yang bayarin semua, kakak kemana? Udah, bukan. Bukan urusan gimana, buat ayah berobat, kak. Diam apa sih? Orang ini semua aku yang bayarin. Mikir nggak? Apa ini? Semua biaya tagihan ini aku yang bayarin semua, kak. Nah, kesini. Nah, tolong ayah, ayah. Ayah, kenapa? Ayah. Ya. Ayah, kenapa? Ayah, kenapa ya? Ayah. Kak, bawa ayah ke atas, kak. Cepat, kak. Ya. Ayah. Ayah, kok mulai ya? Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Sejak malam itu, rumah kami berhenti bersuara. Yang tersisa cuma tagihan dan rasa bersalah. Lucu ya, semua orang bilang aku kuat. Padahal aku cuma takut berhenti. Bu, ini udah Naik siapin tehnya, nanti diminum ya Bu. Makasih ya, Nay. Iya Ibu, sama-sama. Ibu udah mendingan? Udah mendingan, tapi obat ibu udah habis, Nay. Ya udah kalau gitu nanti ya Bu, Naya beliin kalau udah gajian. Iya, Nay. Udah nanti aku urutin Ibu dulu. Kak. Ya? Nanti sore aku ada kuliah tambahan. Uang transport masih bisa pinjam. Sebentar ya, kau lihat dulu. Kamu kuliah yang rajin ya. Iya Bu. Kamu ambil di atas meja aja. Sekalian nanti bayarin tagihan kita ya. Oke, makasih Kak. Kakak tuh selalu ingat semuanya. Kakak capek banget ya. Capek sih ada. Cuma gimana lagi, bapak udah nggak ada. Ibu juga sakit-sakit begini. Apalagi kalau nggak kakak. Kadang aku nggak tahu siapa yang sebenarnya butuh diselamatkan. Keluargaku, tahu diriku sendiri. Kak, Bu, aku pergi kuliah ya. Hati-hati ya, Hati-hati ya. Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua. Hidupku kayak nggak nyata banget, tapi rasa capeknya Aku terasa nyata. Udah. Bener.
jam. Oh, udah jam makan siang nih. Makan dulu ah. Nay, Ya? makan dulu nih. Udah aku beliin. Ah, nggak usah, Bim. Aku udah kenyang kok. Kenyang? Yakin kenyang? Kenyang atau lagi ngirit? Kamu sendiri nggak makan, Min? Ini nasi aku. Mau aku makan. Lucu ya, orang-orang cuma lihat apa yang kelihatan. Padahal yang berat itu justru yang nggak bisa mereka lihat. Aku sering mikir, kalau aku hilang, siapa yang bakal sadar duluan? Yang mana ya rumahnya? Kayaknya gitu deh. Yang pagar kuning itu? Yang ini? Iya, benar yang ini. Ya udah, kita turun. Kita panggil aja orangnya. Ya, Mana kakak? silakan dulu di depan, Mbak. Ada apa ya kalau boleh tahu cari kakak saya? Kami mau menagih hutang. Pokoknya minggu depan uang 200 juta udah harus ada. Kalau enggak, rumah kalian bakal kami sita. Maaf ya, Mbak. Kami cuma menjalankan tugas. Jangan salahkan kami kalau rumah kalian akan kami sita. Mana kakakmu? Saya panggil dulu ya, Mbak. Cepat. Kak, ada yang cariin. Ya, tunggu bentar. Tunggu bentar ya, Mbak. Ya. Iya mbak. Mana hutangmu? Iya udah mbak. Minggu depan aku pastiin uang itu udah ada mbak. Minggu depan terus. Kamu tuh udah nengah 3 bulan. Iya mbak. Iya terus. Mana janjimu? Iya mbak. Ya udah, kami tunggu minggu depan. Kalau enggak, rumah kalian bakal kami sita. Iya mbak. Ya udah, ayo kita pulang. Kadang sebenarnya musuhmu bukan orang jahat, tapi mereka juga orang-orang yang lagi bertahan hidup. Kamu gila ya? Utang di mana-mana, tagihan masih aku semua yang bayar. Kamu apa? Aku gini karena aku gak mau kamu tahu, Nay. Tahu apa, Kak? Utang kamu 100 juta itu. Hah? Aku tahu semuanya loh. Aku juga lagi berusaha, Nay. Usaha apa, Kak? Gak ada usaha sama sekali kamu tuh. Dari mana jam segini baru balik? Biasa kerja. Kerja apa? Kerja yang penting halal. Gak ada kerja-kerja ini, tagihan aku semua yang bayar tiap bulan. Itu bukan urusan kamu. Bukan urusan apa, Kak? Duit ayah itu buat berobat kamu pakai. Ya masa bodoh lah. Masa bodoh, kamu gila ya? Kalian ini ributin apa sih, nak? Ayah kalian itu baru saja meninggal. Masa nggak bisa akur? Ibu tahu nggak, Bu? Duit ayah berobat dia pakai. Apa? Dia ada utang 200 juta, Bu. Kamu serius, Raka? Udah bukan urusan kamu itu. Kamu gila ya? Ibu, sabar, Bu. Ibu, ayah, maafin Naya. Naya nggak sekuat yang kalian pikirkan.
Jadi selama ini kamu kerja diam-diam ya kak? Biar aku nggak khawatir kan? Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Nay, maaf ya, kakak telat pulang, Nay. Kakak bawa uang nih untuk melunasi tagihan kita. Kak, kamu ngapain sih masih begini? Aku udah gak apa-apa kok. Kamu yang belum selesai ya? Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang, menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Ternyata selama ini bukan aku yang berjuang, tapi kamu yang belum bisa berhenti ngeliat aku. Untuk Kak Raka, terima kasih sudah berjuang bersamaku. Jangan menyesali kepergianku. Aku tidak pergi dengan dendam, hanya dengan lelah yang akhirnya tenang. Jangan lupa bernapas, Kak. Kalau aku tidak ada nanti, bernapaslah untuk yang lain. Dari Naya. Kak, kakak ngomong sama Kak Naya lagi ya? Aku juga sering merasa Kak Naya masih ada di sini. Tapi mungkin sekarang waktunya kita berhenti nyalain diri sendiri dan bernapas untuk diri kita sendiri. Terima kasih Nala. Sekarang aku tahu kalian gak sendirian.
Pernah kita berlari di jalan ini, tertawa Aku udah tenang, Kak. Sekarang gantian kamu yang hidup ya. Bernafas untuk yang lain. Kakiku melangkah, suara ibu selalu memanggilku pulang. Kini senja tak lagi sama, dewasa datang tanpa pernah kita undang. Ada rumah kecil di ujung gang, tempat segala cerita berangkat, tempat di mana ibu dengan peluknya dan ayah dengan senyumnya yang tenang. Sepeda tua catnya telah pudar, tapi rasanya tak pernah hambar. Lebam di tangan jadi kenangan saat ayah mengangkatku pulang. Kini senja tak lagi sama, dewasa datang tanpa pernah kita